Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di dalam Q&A, question and answer, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Sobat Pratama yang belum sempat saya jawab di webinar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang belum sempat terjawab, belum sempat saya balas karena keterbatasan waktu di webinar pada Rabu tanggal 5 Mei 2021. Topik webinar tersebut berkaitan dengan kupas tuntas Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021. Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan peraturan pelaksana atau juklak, petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan tahun lalu. Kita masuk ke pertanyaan pertama di Q&A kali ini. Pertanyaan pertama, ini lanjutan Sobat Pratama, dari Yamin Bapak atau Ibu ini. Itu pukul 11.15 siang Pak Pri, mohon dijelaskan tentang penghasilan yang diatur. Tadi sudah penghasilan lain yang diatur dalam pasal 29 ini berkaitan dengan penghasilan dari BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi Badan Pengelola Keuangan Haji kan terima penghasilan berupa setoran biaya ibadah haji. Kemudian ibadah haji ini sebelum digunakan oleh si jamaah haji akan diinvestasikan. Ketika diinvestasikan ini mendapatkan imbalan juga. Nah, ini menjadi non objek pajak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini lembaga sumbangan, lembaga sosial keagamaan. Dia mendapatkan hibah, bantuan, sumbangan. Nah, ini juga menjadi non objek pajak. Jadi itu dua jenis penghasilan lain yang menjadi non objek pajak. Kemudian yang kedua dari Pak Zainal. Pak Pri mau tanya, jika dividen tahun 2020 dibayarkan bagian pada bulan Mei 2021, apakah bisa memanfaatkan? Oh, bisa. Yang jelas kapan pembayarannya. Jadi tergantung dari RUPS. Kalau RUPS-nya misalkan, yang jelas di dalam peraturan kan disebutkan, nah ini saya coba buka, di dalam Peraturan Menteri Keuangan, investasi untuk tahun, paling singkat terhitung sejak tahun pajak dividen. Tahun pajak dividen ini kita bisa melihat di dalam pasal satunya tahun pajak. Jadi gini. Sebentar, tahun pajak, oke. Investasi dilakukan paling lambat selama 3 tahun, pajak terhitung sejak tahun pajak dividen atau penghasilan lain diterima diperoleh. Ini mengandung pengertian bahwa, jadi gini Pak Zainal, dividen 2020 itu kan dibayarkan dibagi pada bulan Mei. Nah, saya harus tahu dulu kapan date of declaration-nya. Kalau date of declaration-nya di 2020 baru dibayarkannya Mei, otomatis harus di April atau Maret tadi Tapi misalkan date of declaration-nya itu di bulan, katakanlah bulan April, berarti kan memang dividen itu diperoleh di bulan April 2021. Otomatis bisa memakai insentif bebas pajak nanti tahun depannya. Jadi kita harus tahu dulu nih, date of declaration dari dividen itu kapan. Yang disebut dengan dividen tahun 2020 ini kapan ini? Melalui ini, sekali lagi kalau pertanyaan Ibu Bapak nggak rinci, saya nggak bisa menjelaskan secara konkret. Jadi date of declaration dari dividen itu kapan? Kalau terjadi 2020, otomatis nggak bisa memanfaatkan karena dibayarkannya Mei. Tapi kalau date of declaration-nya misalkan di 2021 sebelum Mei, itu masih bisa. Pak Hendra Susanto, siang Pak Pri, mohon bertanya, jika direktur bayar pajak dividen 10% berarti nggak usah diamankan kembali? Nggak usah. From Limawati, Bu Lima izin tanya Pak, karena dividennya tidak kena pajak, apa perusahaan perlu menerbitkan bukti potongnya nilai?
Ya karena bukan objek pajak kan nggak perlu bukti potongan sebagai bukti pemotongan pajak. Kalau nggak ada pajaknya, kalau non objek pajak ya nggak perlu dipotong. Bu Leni, Superstars, Pak Leni izin bertanya. Kirain saya Pak Leni ya. Pak Leni izin bertanya. Jika ada WNI sudah lama tinggal di luar negeri, tidak berdomisili Indonesia, punya rumah beberapa tahun lalu di Indonesia yang dari sama adiknya di Indonesia, sekarang rumah tersebut mau dipindah namakan kembali ke nama kakak yang luar tersebut, apakah pindah nama izin dikenakan pajak? Oh iya, pindah nama dikenakan pajak dalam bentuk PPh maupun PPhtB. Ya. Ya, karena administrasi perpajakan harus pakai NPWP, kalau bayar pajak harus ada NPWP. Dan ini konteksnya adalah BPhtB yang menerima penghasilan itu harus bayar BPhtB. Itu pajak daerah ya. Oke. Jadi yang dilihat adalah begini. Ini konsep NPWP itu gini, Bu Leni ya. Pokoknya ada penghasilan melalui BPTKP, kemudian dia punya subjek pajak orang pribadinya ada, berarti dia wajib NPWP. Itu. Nah ini tidak berpenghasilan kan tidak bekerja, kan ketika dapat penghasilan, dapat hibah kayak gini kan, ketika namanya muncul atas nama dapat harta, ada harta namanya berubah menjadi nama dia. Dalam bahasa pajak itu penghasilan. Jadi penghasilan nggak mesti dapat duit Pak, gitu Bu. Kemudian jika harus NPWP, apakah setiap tahun perlu laporkan? Oh ya, kalau sudah punya NPWP berarti lapor SPT tahunan. Itu. Nah kalau ternyata dia penghasilan luar negeri tersebut ikut dilaporkan di SPT Indonesia, ya kalau sudah dia subjek pajak dalam negeri berarti worldwide income, ya worldwide income seluruh penghasilan dilaporkan. Demikian. Pak Kevin, selamat siang Pak Pri. Dividen yang terima WP dalam negeri dengan kepemilikan non-resident, apakah dengan kewajiban itu non objek pajak ya? Bapak bisa cek pasal 4 ayat 3 huruf F, huruf F angka 1 ya butir B ya. Bapak bisa cek lagi ya di Undang-Undang CK ya itu. Bu Karni Suwaiti tanya lagi Pak, kalau WP ke NPWP Indonesia tapi bekerja di luar negeri hanya setahun terus kembali ke Indonesia, bagaimana pelaporan SPT-nya karena setahun tidak ada penghasilan Indonesia? Ya lapor SPT mah lapor aja, tinggal masalah penghasilannya ada enggak ya, kalau nggak ada ya tetap lapor nihil gitu aja. Pak Eki Rafiki, pengalihan aset dari BOP ke badan yang bukan objeknya gimana? Gimana apanya Pak? Saya bingung juga nih kalau dari ini. Pengalihan aset dari WPOP ke badan yang bukan objek PPN. Pertanyaan, mohon maaf Pak Rafiki, saya bingung ya. Yang bukan objek WP badannya atau asetnya? Kalau asetnya itu pasti objek. Oke, ya Pak. Ya Pak Eki Rafiki ya, saya mohon maaf nggak bisa jawab karena bingung dengan pertanyaan Bapak, belum ngeh ya, demikian. Bu Rini Indriani, bagaimana dividen yang diperoleh oleh induk usaha secara akuntansi tercatat menggunakan equity method di mana dividen tidak dianggap sebagai pendapatan? Oke, kalau induk usaha berarti, nah gini, ini kalau induk usaha pakai metode ekuitas, otomatis jurnalnya ketika dividen dibayarkan memang mengurangi investasi. Nanti ada rekonsiliasi fiskal. Dari sisi pajak itu sebagai penghasilan dividen tapi non objek pajak. Sementara jadi dari yang jelas begini, ketika ada pembayaran dividen otomatis bentuknya apa? Tunai. Bank pada investasi entitas asosiasi. Nah, tidak ada jurnal di laba rugi secara accounting. Secara pajaknya ini non objek pajak. Ya udah, nggak ada masalah itu. Karena di accounting tidak masuk ke dalam laba rugi, sementara di pajak juga tidak merupakan objek pajak. Jadi jurnalnya nggak perlu ada koreksi fiskal. Bu Mari, Pak Pri, bagaimana dengan orang pribadi yang sudah WPLN dan non-upgrade tapi karena COVID yang sudah kembali sehingga tinggal lebih lanjut, apakah WPN Bank yang akan aktif kembali? NE harus diajukan Bu ya, Bu Mari. Jadi kalau NE non-efektif harus diajukan. Jadi NPP yang akan aktif kembali. Tapi karena COVID yang bersangkutan tidak dapat kembali ke luar negeri sehingga tinggal di Indonesia. Oh, kalau misalkan dia tinggal di Indonesia karena COVID ya
Bisa, secara fisik memang dia tinggal di Indonesia. Jadi kantor pajak di sini untuk menentukan WPLN dan WPDN tidak terkait dengan COVID, tapi masalah kehadiran fisik di situ. Demikian Bu Maria. Pertanyaan dari YouTube Bu Eliana Santoso, izin bertanya Pak, untuk WP mempunyai penghasilan di luar negeri tapi mempunyai saham di perusahaan di dalam negeri, apakah dia tapi mempunyai saham perusahaan di dalam negeri, ini WPOP-nya aturan pajaknya saya bingung juga ya. WPOP-nya luar negeri atau dalam negeri gitu, mempunyai penghasilan di luar negeri tapi mempunyai saham perusahaan di luar negeri. Nah, ini WPOP-nya tolong aturan pajak, aturannya pasal 2 ya, Undang-Undang PPH, demikian. Bu Sukawati Ujung, pagi Papri, mau tanya kalau OP punya aset di Singapura apa pajak jual beli apa? Ini sudah tadi ya, asetnya. Penghasilan atas jual aset Singapura, pemilik harus punya green card di Singapura, apa kena pajak di Indonesia? Yang jelas kalau penjualan aset di Singapura, kalau pakai tax treaty kena pajaknya di Singapura. Berarti di Indonesia nggak kena pajak lagi. Demikian. Ya. Baik, Ibu Bapak, ini sisa pertanyaan yang belum terjawab di dalam webinar dengan judul Kupas Tuntas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagai juklak Undang-Undang CK. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak bertanya, saya terus terang dengan sangat mengharapkan Ibu Bapak pertanyaannya detail dan lengkap informasinya. Tujuannya apa? Pajak ini harus detail. Ya, kalau global nggak bisa, jawabannya kesana kemari tuh. Kasusnya harus detail itu, agar saya bisa menjawab dengan presisi juga. Demikian, Bapak, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.